delivers. Yeah, Doctor. And that's why I need you for the next phase. Yo, barudak kembali lagi bersama kami kru Sinopsis yang berkolaborasi dengan Mang Adom. Di sini kita akan membahas sebuah alur film Candahar yang dirilis tahun 2003, di mana adegan peperangan yang paling menegangkan, yang paling mengebohkan barudak Wadedet sejagat raya. Tidak akan lama saya membacok di sini, langsung saja let's go. Film dibuka dengan menampilkan adegan kita di tengah gurun pasir. Terdapat dua orang bernama Tom dan Oliver. Mereka menyamar sebagai teknisi dan juga mereka sedang memperbaiki jaringan internet dan telepon di lokasi yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir di Iran. Oliver! Get me the big cutters. You got it. Di sana sekelompok tentara mengawasi pekerjaan mereka dengan ketat. Dari dalam lubang, Tom meminta Oliver untuk mengambilkan alat pemotong. Tujuan Tom adalah untuk mengalihkan perhatian prajurit yang mengawasinya agar dia tidak memasang alat sabotase pada jaringan di sana. Oliver tampak mengulur waktu ketika mengambil alat pemotong hingga akhirnya Tom berhasil menyambungkan jaringan dan koneksi dari markas pusat di Amerika Serikat. Take some pictures. Roger. Look at that. They got the whole thing on the ground. Hey! I'm talking! Scan all frequencies. Any chatter back to Setelah berhasil masuk, mereka bisa mengakses seluruh struktur jaringan internet, kamera, dan termasuk satelit. Benar saja dugaan mereka, di sana terdapat fasilitas nuklir yang selama ini disembunyikan di bawah tanah. Salah satu tentara perlindungannya, dia ingin tahu apa yang telah dikerjakan oleh Tom. Lalu Tom berpura-pura tak mengerti yang dikatakan tentara itu. Oliver berusaha menjelaskan bahwa mereka baru saja memperbaiki internet. Sang tentara mengancam akan memanggil tentara Quds yang dikenal bengis jika Tom tak berbicara. Oliver terus berusaha meyakinkan bahwa mereka disewa untuk pemerintahan di sana, yaitu Ayatullah. Setelah ponsel itu dikeluarkan, Tom menunjukkan siaran langsung sepak bola untuk membuktikan sekarang mereka memiliki internet yang sangat cepat. Akhirnya mereka pun percaya. Dalam perjalanan pulang, Tom mengirim informasi pada markas pusat bahwa drone telah siaga dari markas Mertaas. Sistem fasilitas nuklir dan rencananya akan menghancurkan wilayah itu. Jika rencana mereka berjalan lancar, maka dalam waktu 10 jam fasilitas nuklir itu akan meledak. Almost done. 10 hours until 12 until meltdown. Adegan berpindah pada seorang jurnalis bernama Luna yang sedang meneliti sebuah perusahaan bernama Siblis. Saat dia sedang membuat laporan berita, Luna mendapatkan panggilan dari James yang bekerja di Pentagon. James membocorkan berkas misi rahasia CIA dan mengirimkannya pada Luna. Kemudian dirinya melaporkan informasi yang diterimanya itu pada pimpinan perusahaan surat kabar, yaitu Hans. Mereka berencana akan menjadikan informasi itu sebagai topik cukup utama. Di sisi lain, pembicaraan Luna dan Hans menyatakan disadap oleh Kolonel Farzad. Mereka mendengarkan semua pembicaraan Luna dengan Hans. Adegan berpindah ke airport Herat, Afghanistan. Seorang bernama Moh nampak gugup saat menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke negara itu. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Moh dijemput oleh sebuah mobil. Dalam perjalanan, dia dihubungi seseorang bernama Roman, seorang agen CIA. Roman adalah orang yang membantunya masuk ke Afghanistan dan menyewanya untuk menjadi penerjemah. And I will. I know you. Nahal Husseini.
I'll text you or no. Your friend's coming here. Day after tomorrow. Translating. Yes. Okay. Di markas CIA memulai sabotasenya untuk meledakkan fasilitas nuklir di Iran hingga akhirnya fasilitas tersebut berhasil dihancurkan. They manually triggered their emergency. They triggered the Halon gas system. Tom yang juga melihat ledakan langsung menyadari misinya telah berhasil dan dia harus segera keluar dari negara itu. Seorang jenderal Iran dari atas helikopter memeriksa ledakan yang baru saja terjadi. Dia mengira sabotase itu adalah perbuatan pihak Amerika atau Israel karena menurutnya hanya dua negara itu yang memiliki kemampuan tersebut. Kolonel Parsad kemudian mengatakan saat ini dirinya sedang mengawasi seorang jurnalis yang menerima berkas seluruh operasi CIA di Timur Tengah. Setibanya Tom di bandara Dubai, dia mendapatkan pesan dari Roman bahwa penerbangan ditunda beberapa jam dan kembali ke Luna. Ia sedang bersiap pulang ke Berlin. Tiba-tiba dirinya didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka menangkap dan membawanya ke suatu tempat. Orang-orang itu adalah kiriman Kolonel Parsad karena menganggap Luna mengetahui informasi operasi rahasia CIA di negara itu. Tom kemudian menemui Roman di mana Roman menawarkan sebuah misi dan bersedia membayar Tom berapapun yang dia mau. Misi itu akan selesai dalam 3 hari. Namun Tom menolaknya. Dia hanya bersedia menjalankan misi jika sudah kembali dari Amerika. Ternyata selama ini ponsel Tom telah disadap oleh Roman, sehingga Roman mengetahui urusan pribadinya Tom. Roman terus merayu Tom karena dia tahu Tom membutuhkan uang untuk biaya sekolah putrinya. Dan akhirnya Tom menerima misi tersebut. Foreign spooks. And you can't get anybody else for this. With you, it's not just all about the money. See this? Kali ini Tom akan menghancurkan seluruh fasilitas program nuklir milik Iran yang berlokasi di landasan terbang rahasia milik Iran di seberang perbatasan Afghanistan. Untuk menjalankan misi ini, Tom akan dibantu oleh Moh sebagai penerjemah. Karena pun masuk Afghanistan, sedangkan Kolonel Parsad yang telah menculik Luna, ternyata dia juga telah menculik Putri Luna. Kolonel menanyakan dokumen yang diterimanya dari James dan menanyakan informasi siblis perusahaan yang sedang dia teliti. Yeah. Facilities. I need names. Please believe me. Kemudian ke Tom dan Moh, mereka telah tiba di penginapan. Moh menanyakan apa sebenarnya misi Tom di sini. Tom tak menjawabnya. Roman hanya memerintahkannya untuk menjemput dan menjadi penerjemah Tom. Hingga sampai pada malam harinya di Amdia, Moh keluar menemui seorang wanita. Dari pertemuan ini, kita ketahui bahwa Moh adalah salah satu turunan kelompok Taliban. Moh mau menerima pekerjaan dari Roman dengan tujuan dia juga akan mencari adik iparnya yang hilang di Herat. Keesokan harinya, berkas dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Luna tersebar ke media dan identitas Tom dan Oliver pun terbongkar. Roman langsung memberitahu Tom bahwa misi dan identitasnya di Iran telah terbongkar, sedangkan Oliver telah ditemukan dan dibunuh oleh para agen Iran. Roman kemudian membatalkan misi barunya dan segera mengeluarkan Tom dari Afghanistan. Dengan tersebarnya berkas operasi CIA, Tom mungkin diburu oleh para intelijen Iran.
Jika Tom tertangkap oleh salah satu dari mereka, maka dia akan dijual kepada penawar tertinggi. Roman kemudian mengatur rencana penyelamatan Tom dan Mo agar segera keluar dari Afghanistan. Dia akan dibantu oleh Chris, kepala grup operasi khusus CIA. Roman menjelaskan pada para atasannya bahwa Tom harus menempuh jarak 400 mil dari tempatnya. Menurut Roman, bukan jarak yang jadi masalah, tapi dalam perjalanan Tom akan diburu oleh beberapa kelompok yang mengejarnya. Di tempat lain, Tom segera melenyapkan barang bukti dan mengajak Muhammad untuk segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Nasir, dia menghubungi temannya untuk menyewa pasukan Taliban untuk mengejar Tom dan Mo. Mereka berdua pun memulai pelariannya. Belum menyadari para agen Iran mengikuti mereka, Tom kemudian masuk ke dalam pasar untuk mengganti mobilnya. Sayangnya, hal itu diketahui oleh para agen Iran. Mobil mereka kembali bisa dikenali setelah berjalan beberapa saat. Mobil Tom harus tertahan karena jalanannya macet. Dari belakang, kolonel pun mulai mendekat. Tanpa sengaja, Tom menabrak mobil yang berada di depannya. Lantas, pemilik mobil marah-marah hingga menarik perhatian orang-orang dan para agen langsung mengejarnya. Begitu melihat salah satu agen Iran mendekat, Nazir langsung mengejarnya, namun dia terjatuh karena menabrak mobil. Nazir kemudian meledakkan sebuah mobil untuk menghalangi para agen Iran. Dia milih jalan memutar untuk mengelabui para agen yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, Tom dan Moh kembali terhambat ketika ban mobilnya pecah. Moh yang ketakutan sempat berniat meninggalkan Tom, namun dia kembali ketika mendengar tembakan seseorang. Ternyata itu hanyalah seorang anak kecil. Tom lalu menghubungi Roman untuk meminta bantuan pada Ismail Ibrani, panglima perang. Mereka berencana akan meminjam helikopter untuk keluar dari negara ini. Sedangkan Nasir yang mengejar mereka dari belakang dibertahui oleh anak kecil yang tadi memegang remote ranjau ke mana arah Tom pergi. Malam harinya di perjalanan mereka tak menyalakan lampu mobil agar tak terlihat oleh para musuh, namun hanya menggunakan night vision atau paling manehna untuk melihat jalan di sana. Tak lama berselang, helikopter Kolonel Parsad menghampiri dan menembaki mobil mereka hingga akhirnya mobil keluar dari jalanan utama. Sementara helikopter terus menembaki mereka berdua. Beberapa orang turun dari helikopter dan mengejar mereka, namun Tom berhasil melumpuhkan mereka. Moh terkejut ketika mengetahui kelompok yang dimintai bantuan oleh Tom ternyata Ismail adalah panglima perang Tajik. Tom dan Moh kemudian dibawa kelompok itu ke markas mereka. Setibanya di sana, Ismail mengatakan bahwa helikopternya telah dipinjam oleh kelompok Taliban. Ismail hanya bisa meminjamkan truk pada mereka. Mereka berdua kemudian diajak makan tanpa disangka. Moh mengatakan bahwa Ismail adalah seorang pengkhianat. Moh juga mengatakan bahwa Ismail adalah orang yang telah menghancurkan Herat. Dia juga membunuh ribuan anak-anak dan wanita termasuk putra Moh. Ismail kemudian memberikan pistolnya pada Moh dan menyuruhnya menembakkan dirinya. Namun Moh yang telah memegang pistol tak mau melakukan itu. I'm so sorry, Moh. I assaulted this. He killed my son. Shame. Tapi akhirnya Moh bersedia menggunakan truk pemberian Ismail untuk melanjutkan perjalanan.